شفيع الأبطاح ومحمد عربي الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sallama ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Sadaqallahul azim. Lidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Al-hadis, saya tamim al-hadis yang sangat-sangat saya hormati, Allah muliakan Ketua DKM Masjid Jami Ar-Ridwan Al-Mukarram Al-Ustad Nurdin Adim serta jajarannya, Ketua Sila Jambu serta jajarannya, para guru, para ustadz, para kiai yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah banyak yang ada di depan kita, sepuhan bini sepuh yang ada di lingkungan Masjid Jami Ridwan, dari ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan setempat, para ketua DKM Masjid Musola se-Taman Adiasa, Bukit Cikasungka, Glen Palem, Batara Village, Puri Adiasa, dan ini apa, Cileles ya? Cileles. Oh, Bantar Panjang. Senantiasa mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para jemaah semuanya yang hadir di majelis yang mulia ini yang sangat saya hormati, serta Allah muliakan, senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada saat ini hadir bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan, di mana
Ini rata-rata kan usianya, mohon maaf ya, banyak yang di atas 50 nih, udah banyak. Yang di atas 50 itu Pak, sudah mulai menurun. Menurun fisik, menurun daya pikir, menurun karena ditinggal, mohon maaf, pasangan, kemudian labil, lain sebagainya, memikirkan penyakit yang ada, macam-macam, pensiun, PHK, segala macam, karena saya lihat wajah-wajahnya agak sedikit tertekan ini. Nah, oleh karena itu butuh silaturahim, butuh koneksi sosial. Sambungkan tali silaturahim bahwa kita tidak sendiri. Ya, tidak sendiri. Ada saudara-saudara kita walaupun tidak saudara, tapi saudara. Ini saya yakin yang ada di sini, dilihat ini bukan hanya fisik, ruhnya ada di sini. Ya, berbeda dengan ruhnya yang ada di rumah ya. Ya, beda. Jadi ruhnya ada di sini. Segenap kita melupakan masalah yang ada dan imun naik. Datang ke sini itikaf, ketemu dengan, saya juga baru ini ke sini nih. Tadi nanya-nanya jalannya kemana gitu. Karena kalau lewat doang, di mana parkirnya ternyata luas, Masya Allah. Nah ini kan tidak sembarang orang, Pak. Kita bisa hadir di sini ini tidak sembarang orang. Kalau disebut banyak yang hadir apa banyak yang tidak? Banyak yang tidak. Keduanya, semacam ini tidak akan terulang lagi, Pak. Tidak akan terulang lagi. Oh ada nanti putaran berikutnya, kalau masih hidup. Bro. Ya kan panjang ya, berapa putaran itu? Ya. Kalau Bapak berangan-angan, terulang lagi, ntar ke depan, di apa namanya putaran berikutnya, siapa yang jamin? Kan? Menjamin untuk bisa bertahan hidup sampai putaran berikutnya. Ini kesempatan, tidak sembarang orang, dan ini merupakan anugerah, hidayah, inayah dari Allah. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin bisa datang ke sini. Karena gerak semua kita itu adalah kehendak Allah. Ketika digerakkan dalam kebaikan, manjabil hasanati falahu asyru amsalihha. Manja, barang siapa yang mendatangi, datang. Bil hasanati, kebaikan. Silaturahim, kebaikan. Sodakoh tuh, sodakoh ada ya, bagi-bagi udah ya, tapi keluar masih ada nggak nanti? Oh udah ya, dihabiskan nih sekarang. Kirain keluar masih ada lagi BRI. Nah itu kebaikan. Senyum Pak, senyum, ketemu orang senyum, kebaikan. Ya kan? Menandakan apa? Hati bersih. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tenang. Karena hidup hanya sebentar. Hanya sebentar. Ya kan? Makanya kemarin saya ngomong kalau nggak salah di RW 9 itu, jangan siksa hidup yang sebentar kita dengan kebencian kepada orang lain. Ya. Jadi jangan siksa sisa hidup kita ini dengan kebencian kepada orang lain. Karena kalau sudah benci, tidak akan datang kebahagiaan. Kecuali kalau orang yang kita benci meninggal atau sengsara. Kan parah itu. Ya. Ya kan orang benci mah begitu ya. Kalau orang yang kita benci sudah sekarat, menderita, kita senang. Coba. Maka lepas aja udah. Lepaskan. Orang lain mau menghina kita lain sebagainya, udah kok terserah. Hidupmu, hidupmu. Hidupmu, hidupmu. Apalagi saya mohon maaf nih, saya mencoba nih sekarang. Kalau bapak-bapak 200 meter, 300 meter ke kemana? Ke masjid, ke musola. Jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Kan nggak terasa tuh 5 waktu. 5 waktu jalan kaki, Pak. Karena seluruh ininya itu tertumpu kepada kaki, Pak. Tertumpu kepada kaki. Saya kesini coba tadi naik sepeda, Pak. Kayak orang nggak punya motor, kan? Ya kan? Sepeda ternyata, alhamdulillah coba saya ini lah kalau menikmati wilayah sini itu dengan sepeda.
Ya, nggak macet, Pak. Macet, nggak beli bensin, ya, irit, tapi tubuh, insya Allah. Itu kalau kita mulakan dengan sedikit-sedikit aja, yang memberikan manfaat baik kepada kita maupun kepada orang lain. Nah, falahu asyru amsalihah, maka akan Allah balas bagi yang datangkan kebaikan tadi asyru amsalihah, 10 kali lipat. Karena logika sederhananya begini, manusia berdosa tempatnya, maka ketika seseorang tidak ingat lagi terhadap dosanya, hati-hati, tidak ingat terhadap dosanya, dosa yang dilakukan dulu oleh kita tuh dilupakan, hati-hati, sebab dosa itu masih tetap tercatat sebagai dosa kalau belum dimaafkan, kalau belum minta ampun kepada Allah, itu tetap tercatat sebagai dosa. Bapak punya dosa dulu misalkan, belum Bapak istighfar, belum minta ampun kepada Allah, biarkan dilupakan malah, maka tetap itu akan tercatat sebagai dosa. Ketika dosa tinggi, itu hitungannya, sementara pahala rendah, maka siksa kan. Tapi begitu mendatangi kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikan itu. Sebaliknya, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Datang kepada keburukan, tidak Allah balas kecuali hanya setimpal perbuatan. Masya Allah, coba. Di dalam surah ayat yang disebutkan wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sayang kepada orang mukmin. Maka ketika itu kebaikan, ayo lakukan. Kenapa? Karena enggak akan datang lagi. Ya, kesempatan untuk berbuat baik itu enggak akan datang lagi untuk berikutnya. Mungkin umur kitanya, mungkin tubuh kita yang sudah lemah dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Ada nasihat tentang pergaulan. Karena kita kan bergaul tuh dengan siapa gitu. Ya. Kalau Bapak punya koneksi sosial yang bagus, silakan Pak. Saya kemarin silaturahim turun di Cisauk, Pak. Cisauk. Terus naik sepeda lipat 5 kilo dari situ. Ada satu tempat asri, Pak. Dia buat seperti persis bukan rumah-rumah itu kayak rumah Jogja gitu. Kelotak, ada kelotak ya, kopi kelotak tuh ya. Dan di situ terkenalnya ikan asap. Tapi saya melihat yang datang ke situ, Pak, itu usia-usia di atas 60-70. Reunian, Pak. Ada dia dosen UI, ada dia dirut Pertamina, ada ke situ, Pak. Apa sih daya tariknya di sini tuh? Daya tariknya tuh. Itu daya tariknya itu si bapak itu yang punya itunya sederhana banget, Pak. Padahal dia dosen UI, sederhana banget itu. Terus apa tuh yang satu lagi tuh? Konsultan di apa namanya? Pertambangan atau apa? Dosen UI, anaknya Pak ada di Australia. Saya kadang-kadang lihat apa ini kelebihan orang. Ibadahnya juga Pak, ya Allah. Terus silaturahimnya, kemudian orang betah itu datang. Apa sih ini menu yang lainnya tuh? Di dalamnya itu Pak, kita ngambil sendiri tuh makanan-makanan. Ada wedang jahe, ada rempah-rempah itu ya, yang kapulaga segala macam. Saya lihat, ya Allah, ini tempat terpencil tapi didatangi banyak orang yang rata-rata bukan usia remaja, Pak. Jadi dia tenang tuh berada di situ, kumpul dengan komunitas. Nah,
Bagaimana tentang pergaulan tadi? Di dalam hadis Nabi disebutkan alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Kalian semua itu harus duduk di mana? Di tengah-tengah atau duduk bergaul dengan para ulama. Itu. Bergaul dengan para ulama. Kalau saya bukan ulama, Pak, saya mah ubaru. Kalau ulama itu oe ya. Soe Karno gitu, Soe Harto. Nah, duduk bergaul. Ayo Pak, saya lihat tuh Mas Somonop di Cilongok ya. Cilongok datangi sebelum wafat Syekhuna Al-Maghfurlah. Datang dari mana aja sih? Dia menyambungkan Pak, menyambungkan apa tuh namanya tuh? Guru, menyambungkan guru. Menyambungkan ilmunya. Saya berguru ke sini. Ini gurunya ini. Ini gurunya ini tuh nyambung. Jadi apa namanya? Sanad, menyambungkan sanad supaya ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya kalau kita tidak punya guru, mau nyambung kemana sanad ilmu kita? Itu kan? Sebab kenapa? Karena Rasul bisa memberikan syafaat, maka ulama pun, dia akan mengatakan, ya Allah jangan dulu masukkan aku ke dalam surga sebelum murid-muridku dimasukkan ke dalam surga. Kan gitu. Nyambungkan sanad. Walaupun hanya satu ayat, satu kalimat Pak, sambungkan. Misalkan mohon maaf nih, saya pernah ada di pesantren Asalamiyah. Guru saya Kiai Haji Muhammad Tawil sebelum Kiai Haji Ma'mun Aliuddin. Kiai Haji Muhammad Tawil itu murid langsung Mbah Hasyim Asy'ari Tebu Ireng. Mbah Hasyim Asy'ari muridnya langsung Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu kan nyambung tuh. Udah jelas setelah Syekh Nawawi Al-Bantani pasti ke atasnya nyambung. Ada sanad. Silakan ayo kemudian kita duduk dengan para ulama supaya tadi nyambung kita. Nah, bergaul tadi. Makanya kalau masih di tempat-tempat Bapak ada kiai, ada ustadz, muliakan. Doakan. Jangan dibenci. Ikuti. Kalau Bapak mau berbuat sesuatu, minta fatwanya. Minta sarannya. Mbah, ini gimana ya? Gimana? Kalau saya buat ini, Pak, bangunan seperti ini, saya pengen masjid seperti ini, Pak. Boleh nggak di sini? Kata ulama itu, belum waktunya. Jangan. Jangan, kan kita harus ada apa namanya? Harus ada kontrol dari para ulama tadi. Ya, karena ulama tidak mungkin dia berbuat sesuatu tanpa ada pedoman, tanpa ada rujukan. Supaya apa? Karena kita yang bertanggung jawab nanti, Pak. Kalau kita menyesatkan umat, kita yang tanggung jawab. Udah pokoknya mah mau gimana kita bikin aja. Ini masjid di sini. Kenapa? Saya nggak senang dengan masjid di sana. Di sini aja kita masjid. Wah, itu bahaya. Gitu ya. Ya. Jadi minta fatwanya gimana ininya. Karena kita mendirikan tempat untuk maslahat kebaikan. Bapak kalau ada ustadz pada tempat Bapak, itu ngedoain Bapak terus, Pak. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Kenapa Bapak? Padahal mah Bapak mah juga benci ke orang. Padahal lagi tidur, didoain terus. Itu masih tidur. Padahal udah meninggal, Pak. Allah ya minhum wal amwat. Didoain lagi, nyambung lagi tuh. Gitu kan? Nyambung. Saya teringat itu Pak Ustadz Nurdin ya. Kalau Abuya Cidahu. Abuya di Cidahu, Abuya Mutadi. Itu kalau Bapak mohon maaf nih, itu kalau istighosah ya. Istighosah itu Yasin minimal 5 kali, Pak. Yasin minimal 5 kali. Baca Yasin minimal 5 kali. Adorotnya itu adorot, Pak. Satu orang satu Fatihah. Tidur kita mah, Pak. Satu orang satu Fatihah.
Coba kalau Abu yang Muntako lain dia cukup ini cukup sekali aja. Kalau Abu ya Dimati itu Abu yang Muntadi itu si asinnya aja 5 kali Pak. Kita aja yang sekali doang malam Jumat udah ogah ya Pak. Udah 1 Jumat sekali. Kemudian bukan hanya duduk saja, tetapi wastimai kalamil hukama. Dengarkan perkataan hukumnya. Minta sarannya, jangan sembarangan. Karena mengenai hukum itu kalau sudah salah, menentukan sendiri. Kesananya nggak pernah beres. Misalkan contoh ini. Dia suka. Ini suka. Udah, ini kan saja. Nikahkan saja tuh. Laki perempuan tuh nikahkan saja. Perempuan walinya ada. Nggak disukai dia sama ininya. Bapaknya. Terus bapaknya masih ada. Ada bapaknya. Kan wali tuh. Wali utama. Bapaknya ada. Tapi nggak mau dia jadi wali. Udah kalau gitu kakaknya aja. Kakaknya mau. Suruh kakaknya oleh ustadz itu. Kakaknya jadi wali. Padahal nggak boleh. Ketika dia terjadi sesuatu perkawinan. Maka zina. Dan zina itu akan terus. Kemudian keadaan lagi terjadi kepada siapa? Anaknya. Cucunya. Karena salah dari awal. Saya dulu pernah diajak siapa ya? Saya itu diajak ke, saya jadi saksi waktu itu di daerah kota Tangerang pelosok. Itu walinya, ada Pak walinya. Kakaknya ada. Saya suruh telepon dia walinya, telepon walinya. Maksudnya ditelepon wali perempuannya, karena sakit, telepon. Kemudian menyerahkannya ke kepala KUA itu lewat telepon. Lewat telepon ininya, mewakilkannya. Karena kalau sudah wali bapaknya sudah tidak bisa, maka kakaknya pun tidak bisa, kakeknya tidak bisa. Harus wali hakim. Siapa wali hakim itu? Kepala KUA. Nggak bisa yang lainnya. Kalau wali utama aja udah nggak bisa, maka yang lainnya jelas nggak bisa. Kecuali wali hakim. Dan itu aturan. Dengarkan hukumnya. Fa innallaha ta'ala yuhil qalbal mayyiti binuril hikmah. Kenapa harus mendengarkannya? Karena Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Hati yang sudah keras jadi lembut, hidup jadi bijak, gitu. Menghadapi segala sesuatunya itu tenang. Kenapa? Karena kita tidak akan terlepas dengan takdir Allah. Udah Pak, tenang tuh hidup. Tenang. Kenapa? Ya sudah jalannya. Takdir Allah sampai di sana. Si Anu kenapa yang meninggal ya? Sakit. Kok bisa sakit bisa meninggal ya? Udah umurnya sampai di situ. Ada kan Pak yang sakitnya panjang tapi yang meninggal mah yang sehat. Ya. Jadi mendingan udah sakit nggak punya duit lagi Pak, sedih tuh. Iya. Jadi mendingan sehat banyak duit. Mendingan sehat kalau boleh milih ya. Mendingan sehat banyak duit gitu. Jadi itu Pak. Banyak orang sehat. Tapi susah silaturahim. Banyak orang duitnya banyak. Tapi susah saudaraku. Gitu. Banyak tadi. Sebab nggak digerakkan hatinya. Mati. Ada yang mohon maaf nih. Musola dekat gitu. Masjid dekat. Tapi nggak ke situ. Ada banget. Dekat dia. Nggak ke situ. Tapi nanti dipaksa lah. Paksa nanti. Ya. Dibawain ambulan gitu ya, dibawain keranda gitu ya, suruh bukan sholat lagi itu mah disolatkan gitu. Ayo Pak. Maka jangan Bapak silaturahim, boleh jangan Bapak silaturahim, jangan. Kalau memang sudah ada jenazah datang sendiri ke kuburan, baru Bapak jangan silaturahim. Kalau sudah ada mayat jalan sendiri ke kuburan, ya gitu kan? Kenapa tadi nyambung? Iya maksudnya kalau sudah ada mayat jalan sendiri ke kuburan, jangan gaul dengan orang-orang. Sebab ketika Bapak meninggal jalan sendiri ke kuburan. Artinya apa? Lo butuh orang lain kita. Ya tadi mengambil itu kemarin siapa di RW Pak Bambang tuh. Bapak-bapak
Mukul apa? Mukul rebana ya. Banyak Pak, 10 orang. Saya jawab, 10 orang nih. Ini ketukannya beda. Ketukan ini dengan ketukan ini beda. Ketukan itu dengan ketukan itu berbeda semua. Dari 10 orang itu berbeda. Tapi menghasilkan irama yang indah. Dari perbedaan itu menghasilkan irama yang indah. Tidak perlu sama. Tapi menghasilkan sesuatu yang indah. Siapa begitu, gak kayak saya. Jangan Pak. Orang sudah diciptakan karakternya masing-masing. Jadi jangan melihat ke perbedaannya. Tapi lihatlah yang dihasilkannya. Oh, ternyata 10 orang itu bisa menghasilkan irama yang indah. Padahal mukulnya beda-beda. Kenapa? Karena pikiran kitanya positif. Kan itu kita harus husnuzon. Positif aja Pak. Ada orang jam 2 tengah malam congkel pintu kita. Positif aja Pak. Jangan itu ya. Jangan positif itu. Positif aja lah. Dia mau namu kali. Masa namu tengah malam? Nah itu, jadi tidak mati hatinya. Ketika menolak kebenaran, mati hati Pak. Wah, jangan ceramah di sini, di masjid aja. Oh, mati itu. Tertutup. Seperti kama yuhyil ardal mayyitati bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi ini dengan apa? Tanah yang mati, bima'il matar, dengan air hujan. Jadi tanah yang sudah mati Allah hidupkan tadi dengan air hujan. Artinya apa? Ketika kita duduk dengan ulama, mendengarkan hukum-hukumnya, kemudian Allah akan berikan kita menghidupkan hati yang mati kita seperti menghidupkan tanah yang gersang, tanah yang mati dengan air hujan. Adem. Ada hadis lain sebutkan, ini riwayat At-Tabrani dan Abu Hanifah. Jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubro. Bergaulah dengan para tokoh dan bertanyalah kepada ulama serta bersahabatlah dengan orang-orang bijak. Ya, sambungkan sahabatan. Ini Masya Allah, coba ini Pak Ustaz Nurdin ya, sekali datang banyak ini. Gini. Berarti 2 minggu ke depan di sini lagi aja lah. Iya, Masya Allah. Saya sedih keringat Pak Ustaz Nurdin ya. Kemarin saya zikir tahlil di itu di mana? Jayanti, Pak. Anaknya masih kecil-kecil, yatim. Orangnya juga yang meninggal itu nggak punya lah bahasanya. Tapi ya Allah, semua itu diukur dengan uang. Uang itu artinya diadakan sampai utang pinjam. Jadi, ya, utang pinjam maksudnya untuk biaya ini, biaya ini, biaya ini. Kita kan sudah ditanamkan yang baik ya, teman. Nggak perlu yang meninggal itu dia ini dengan warga sekitar dan sebagainya. Kenapa? Karena dia saudara kita. Saudara kita yang memang kita harus mendukung, mensupport supaya dia tidak sedih dengan selain udah kehilangan keluarga, kehilangan sawah lagi Pak, dijual. Kehilangan kendaraan lagi dijual. Kalau ada mah nggak apa-apa, Ustaz Dim nggak apa-apa, saudara. Misalkan Pak Ustaz Dimyati wafat nanti kelak, kan kelak mau wafat ya, sawahnya banyak kan di sini belakangnya. Bener itu sawah semua di belakang. Udah terakhir kan lain Pak, kalau kelamaan lain. Saya banyak ngomong banyak salah. Dalam hadis lagi disebutkan, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Saya di sin harfu tanfis, nanti bakal datang. Nah gitu, bakal datang. Kenapa disebut bakal? Karena kemudian huruf berikutnya adalah fi'lul mudhari.
Ya, fi'il mudhari berarti depan. Ya, zaman yang akan datang. Bakal datang zaman ala ummati, menimpa umatku, kata Rasul. Bakal datang satu zaman akan menimpa umatku. Umat yang mana? Umat yang dimana mereka itu yafiruna anil ulama, dia lari dari ulama, menjauhi dari ulama, wal fuqaha dan ahli fikih. Ahli fikih. Ahli fikih itu Pak, berarti dia tahu tentang hukum fikih yang menyangkut dengan ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Dijauhi itu. Ketika itu dijauhi, udah nggak didengar. Maka kata Rasul, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Maka akan Allah berikan kepadanya bencana. Masya Allah. Fayabtaliyahumullahu, akan diberikan oleh Allah bencana bisalasi baliyatin, 3 bencana. Nah, udah ada nih belum nih bencananya ya? Coba kita lihat. Yang pertama, awaluha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah akan cabut yarfa'ullahul, akan dicabut oleh Allah al barakah, keberkahan. Dari mana keberkahan itu? Min kasbihim, dari usahanya. Usahanya nggak berkah, Pak. Masya Allah, nggak berkah. Tapi duitnya banyak, ibadah nggak mau, nggak berkah, Pak. Terus kurang terus ya. Saya lihat, mohon maaf nih, mohon maaf ya, bukan saya menginikan. Kemarin saya naik kereta pagi-pagi tuh, Pak Bambang. Orang kereta pagi-pagi tuh, Pak. Jangan coba-coba Pak naik kereta pagi-pagi kalau kemana-mana. Kalau nggak tujuan bener, itu pasis tuh ini. Pasis Wanto tuh. Tahu ya, pagi-pagi. Pagi berangkat kerja. Berdesak-desakan gini. Terus pulang sore. Desak-desakan lagi ya. Mana Pak Sukari? Ya desak-desakan lagi ya Pak Sukari dulu sebelum pensiun tuh. Ya. Itu sampai hari Jumat ya. Sampai hari Jumat. Pagi berangkat, pulang sore. Ke rumah tidur doang kan ya? Tidur doang ke rumah. Pagi berangkat lagi. Tahu-tahu tua aja Pak. Ya kan? Tahu-tahu tua aja tuh. Tahu-tahu tua aja pensiun gitu. Dan nanti kelak suatu saat ketika kita umur panjang, begitu sudah tua, sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Karena sudah tidak ada lagi yang menopang tubuh kita. Setelah sakit-sakitan apa yang terjadi? Meninggal. Maka buatlah sesuatu yang berguna untuk orang lain. Meninggal sudah pasti, sakit-sakitan bakal kalau kasih umur panjang. Bagaimana? Bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain? Khairunas anfa'uhum linnas. Kamu bukan hanya hidup manusia, tapi berbuatlah kebaikan. Mana kebaikan itu? Khairunas anfa'uhum linnas. Bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi bukan hanya begitu aja. Tua mati. Bukan hanya itu aja. Ini mohon maaf yang sudah tua ya, mohon maaf. Nggak ada sisi yang tua, nggak ada. Yang ada Pak Jibudi bukan tua ya. Senior. Kalau tua kita ngedungkuk banget gitu. Senior. Satu. Diangkat berkahnya oleh Allah dari kasabnya, dari usahanya. Usaha nggak pernah ada senangnya. Ada kelebihannya, tapi nggak jelas dipakainya. Apa? Dipakai maksiat malah, dipakai judi, dipakai nggak jelas gitu ya. Kalau ini berkah, jelas. Ini kan dari bantuan siapa? Donaturnya kan? Haji Ridwan ya. Ada sini orang, semua yang ada di sini berlaku terus. Maka kemarin saya di satu masjid, itu infak wapak sedekah orang ditumpuk aja di lemari. Ini Pak, sajadah bagus-bagus ditumpuk di lemari nggak dipakai.
Kok nggak dipakai? Nggak apa katanya, takut ini kotorin sebagainya. Sini, saya minta ilasnya 3. Saya bawa 3 Pak. Nanti saya di Muhajirin 1, ada gede Pak. Saya kasih belum di ini aja tuh di. Ternyata saya lihat dari pagi masih ada di. Kenapa? Dipakai Pak. Kalau perlu masjid jangan banyak saldonya, hilang Bapak nangis nanti. Kenapa tuh? Ayo pakai supaya manfaat tadi tuh. Jangan ini mau saldo 7,5 juta. Saldo 7,5 juta Pak, keran bocor. Coba kan. Pakai. Itu kan infak orang Pak. Pakai gitu. Ya. Pakai. Nah, kemudian apalagi berikutnya selain itu, wasaniyati yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Kemudian bakal diberikan oleh Allah yang kedua adalah akan diangkat penguasa yang zalim atas mereka. Penguasa zalim, Pak. Bapak pilih ini, Pak. Pak, jujur aja nih ya. Jujur nih. Bapak kalau ada pemilihan pimpinan, ada yang ngasih duit 10.000, ada yang ngasih 100.000. Bapak pilih yang mana, Pak? 100.000 jujur aja. Maka jangan Bapak protes, Pak, kalau dia zolim. Orang salah kita kok. Ini mau kita milih yang 100.000, ketika zolim kita protes, Pak. Kan udah dibeli suara kita. Udah dibeli suara kita. Nanti diangkat. Udah terjadi kan sekarang? Udah terjadi, Pak. Saya salut, Pak, dengan Iran. Walaupun sempat diisukan itu ada Syiah lain sebagainya, tapi saya salut dengan orang Iran. Karena dia adalah menganut imamiyah dia, Pak. Imamiyah dia, Pak. Siapa imam saya akan saya turut sampai kemanapun. Ya kan? Dia patuh, Pak. Taat dia dengan imam. Nggak peduli mau orang gimana. Jadi satu hal yang ini kan kalau dia menjelekan imamnya disebutkan, karena bagi dia imam itu adalah segalanya. Dia lawan, Pak. Nggak takut dengan Amerika, nggak takut dia. Dengan Israel nggak takut. Lebih baik hidup mulia atau mati syahid. Saya terinspirasi ketika ada seorang yang langsung penelitian di Palestina itu. Kenapa nih orang Palestina ditembak, di ini masih banyak aja. Salah satu keunggulan orang Palestina itu wanitanya senang punya anak banyak. Wanitanya senang punya anak banyak. Sementara orang Israel perempuannya nggak mau punya anak banyak. Coba kan logikanya, maka dia akan terus aja. Coba kalau kita lihat di Palestina, Pak, di embargo segala macamnya tuh, tapi tetap aja ada aja dari dulu, Pak. Ada aja dari dulu. Alladzi barakna haula. Alladzi barakna haula. Sudah diberkahi kok. Terakhir. Jadi kalau pemimpin, saya nggak nyebutin lah pemimpinnya siapa, tapi yang jelas kalau memang zalim, kita kembali kepada kita lah. Barangkali memang kita menjauhi dengan para ulama, menjauhi dengan hukum-hukumnya. Ya. Terakhir, yang ketiganya adalah wasalisa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nauzubillahi min dzalik. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar dari dunia. Ya. Meninggal tanpa membawa iman. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Mati semuanya pasti, Pak. Entah Pak RW Bambang dulu, saya belakangan. Namanya juga umur ya, Pak RW ya. Atau sebaliknya misalkan, Pak Ustadz Diana duluan, Pak RW belakangan. Ini. Ayo Pak, hidup yang singkat ini, mari kita raih bahagia. Raih bahagia lewat anak, keberkahan.
santun, ramah, lain sebagainya. Orang mau bilang apa, nggak usah diinikan, biarkan. Maka dia dalam surat Ali Imran itu disebutkan ayat 134 surat Ali Imran, wal afina anin nas, wal afina anin nas. Bukan meminta maaf, Pak, tapi memaafkan. Bukan meminta maaf yang tinggi itu, Pak, memaafkan. Artinya kalau memaafkan itu nggak peduli orang mau minta maaf atau tidak, saya sudah memaafkan. Gitu kan? Jadi kalau minta maaf, mas saya sebutin Pak RW ya, minta maaf itu harusnya dikasih tahu. Pak RW, Bambang, kemarin hilang ayam ya 2. Iya. Itu saya Pak RW. Nah, aku tuh minta maaf. Maaf ya Pak RW. Terus ayamnya di mana? Dipotong, pakai makan di pos ronda. Oh, sama siapa aja? Anak Pak RW. Termasuk orangnya. Sudah selesai. Jadi, itu Pak. Ayo coba. Sayang nih. Jadi tergantung kitanya. Mau buat kita bahagia, kitanya. Dari kitanya. Jangan menyalahkan orang lain. Jadi kita sendiri, introspeksi diri namanya. Introspeksi diri. Yang menyalahkan orang lain. Karena orang lain punya sifat begitu, punya sifat. Ya mau udah titiknya seperti itu. Tadi malam itu kita lihat. Saya mengambil intibat. Ya Allah, ternyata itu kalau ada kejadian. Ternyata dari 10 orang yang mukul ini beda, tapi menghasilkan keindahan suara. Artinya apa? Orang pun memang berbeda-beda. Ada karakter begini, karakter. Tapi keindahan yang ada. Kenapa keindahan? Karena semuanya Allah ciptakan menjadi ladang dakwah bagi kita. Ladang dakwah untuk apa? Ladang dakwah untuk dai, ladang dakwah untuk sabar, ladang dakwah untuk berbagi kebaikan. Ayat terakhir disebutkan oleh Allah dalam kajian yang terakhir itu, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Ayo, di sini ada sila jambu. Yang mau ini kan apa namanya tuh. Nah, pegang erat, kuatkan di situ untuk ukhuwah yang ada. Kalaupun ada yang lain misalkan, yang lebih gede lagi, dukung lagi. Yang lebih gede lagi, lebih meluaskan lagi syiarnya tadi. Ya, tetapi terakhir manusia memang tidak akan terlepas juga dari salah. Karena tempatnya, ya, ucapan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau bapak-bapak punya salah kepada saya, di terakhir ya ngomong, kalau punya salah bapak-bapak kepada saya maafkan. Saya maafkan gitu ya. Nah, sebaliknya saya pun manusia biasa, sudah pasti ucapan, tingkah laku lain sebagainya mohon dimaafkan. Tapi kalau utang tetap dibayar ya Pak ya. Sudah ada catatannya di sila jambu. Ada ya. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Maacih Pak ya, maacih atas segalanya, perhatiannya, segala macamnya, makanannya Pak siapa namanya Pak Ustadz Ridwan Adim ya. Senang sekali nih, Masya Allah, jadi inspirasi. Saya tadi ngomong sama Pak Haji Nur Hasan ini kalau pakai intikaf enak ini, ya enak ini. Cuma saya belum tahu nih tempat wudhu kemana, tempat toilet sama ada ya, gitu ya. Masya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahannya. Seru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa